Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada Pak Ruhen. Jadi kami dari kelompok B7 sebentar lagi akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hasil final yang telah kami kerjakan dalam pembuatan eh, basis data untuk UKM musik di ITS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, itu Surya Arianto dengan NRP 5026201128. Oke, mungkin bisa dilanjut berikutnya. Dan juga ada kelompok kami yaitu Aprisna Diki Wisnu Wandana, Damalinda Jayanti, dan juga Nur Laila. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bab 1 yaitu tentang perencanaan dan definisi sistem basis data. Jadi untuk bab 1.1 ini sendiri itu penjabaran sistem atau proses bisnis saat ini. Jadi di dalam basis data kami ini, dalam laporan kami bab 1.1 ini adalah pengetahuan umum yang ada di dalam UKM Musik ITS. Jadi mengenai UKM ITS ini di bawah naungan siapa dan juga beberapa proker maupun agenda yang ada di dalamnya. Juga kami menyertakan jumlah anggota dan divisi yang ada di dalam musik ITS. Yang berikutnya adalah bab 1.2 yaitu perencanaan basis data atau pernyataan misi. Jadi pada bab ini kami menjelaskan mengenai mission objektif dari sistem basis data UKM Musik ITS ini nanti, yaitu yang pertama ada menjaga untuk enter, update, atau delete data semua anggota UKM, agenda broker setiap divisi, dan data keanggotaan tiap divisi pada BPH. Yang berikutnya adalah sama dengan sebelumnya, tetapi dapat diakses oleh divisi dan juga anggota divisi. Untuk bab 1.3 ada definisi sistem. Jadi pada bab ini bab ini kami menjelaskan mengenai sistem yang ada dalam sistem basis data di UKM Musik ITS, yaitu entitasnya dan juga atribut-atribut yang ada. Dan juga berapa kami menjelaskan mengenai user view yang akan kita gunakan dalam sistem basis data tersebut. Berikutnya adalah 131 ini sistem boundary, yaitu batasan dari sistem, di mana yang akan kami masukkan sistem yaitu yang ada di dalam kotak oranye tentang keanggotaan, kepengurusan, dan broker dan agenda. 132 itu adalah user view yang akan kami gunakan pada sistem basis data kami. Yang pertama ada BPH dan ketua divisi yang bisa melihat atau entry, delete, dan update pada data-data yang ada, sedangkan untuk anggota divisi hanya bisa melihat data yang ada, namun tidak bisa mengubah. Untuk bab berikutnya adalah bab penggalian fakta, di mana kami menggunakan teknik fact finding. Pada penggalian fakta untuk bab 1 ini sendiri, kami melakukan wawancara dengan Faiz Kusuma, yaitu wakil internal dari UKM Musik ITS pada hari Rabu tanggal 29 September 2021. Kami melakukan wawancara menggunakan aplikasi Line dengan via chat. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang kami tanyakan dan juga jawaban dari Mas Faiz sebagai perwakilan UKM Musik ITS.
Lalu untuk 141 ini untuk 141 itu penggalian fakta, penjabaran sistem atau proses bisnis saat ini. Jadi ini kami ulang mengenai pertanyaan yang akan kami gunakan untuk penjabaran sistem yang ada di sistem basis data, beserta penjelasan mengenai jawaban dari saudara Faiz itu sendiri. Untuk yang bab 142, fakta perencanaan basis data, sama dengan sebelumnya, itu pertanyaan yang kami perlukan dan juga jawaban yang diberikan oleh Faiz. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu bab 2, penggalian dan analisis kebutuhan. Pada subbab 2.1 yaitu pengenalan user view. Nah, pada pengenalan user view ini kami menggunakan pendekatan decentralized user view atau pendekatan terpusat. Nah, pendekatan ini merupakan sebuah cara yang untuk mengumpulkan berbagai macam kebutuhan dari setiap user view. Nah, user view yang kami gunakan yaitu user view ketua divisi, user view BPH, dan juga anggota. Sebab selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan sistem secara umum. Nah, pada spesifikasi ini, sistem harus mencantumkan semua fitur penting untuk sistem database UKM musik ITS. Nah, jenis fitur yang dijelaskan dalam spesifikasi meliputi ukuran database awal. Jadi, ukuran ini kami dapat dari berapa banyak jumlah anggota dan anggota UKM dan juga jumlah program kerja. Lalu tingkat pertumbuhan database. Selanjutnya yaitu persyaratan jaringan dan akses bersama. Dan yang terakhir yaitu fitur keamanan. Pada bab 2.3, spesifikasi kebutuhan pengguna. Pada subbab user view BPH, ya, user view ini digunakan oleh BPH, yaitu ketua, wakil internal, wakil eksternal, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, dan sekretaris 2. Nah, user view BPH ini memiliki akses penuh dan untuk melakukan transaksi di database ini. Selanjutnya yaitu user view ketua divisi. Nah, user view ketua divisi ini, ketua divisi dapat mengakses divisinya masing-masing, namun tidak dapat mengakses divisi lain. Selanjutnya, user view anggota. User view anggota ini tidak memiliki akses, namun tidak dapat melakukan sebuah transaksi. Lalu selanjutnya yaitu penggalian fakta. Dan penggalian fakta kebutuhan sistem secara umum. Penggalian fakta ini kami dapat dari hasil wawancara pertama, yaitu dengan Mas Faiz Kusuma terkait kebutuhan sistem pendataan, dengan pertanyaan yang sudah tercantum sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu penggalian fakta kebutuhan pengguna, juga kami dapatkan dari hasil wawancara pertama dengan Mas Faiz Kusuma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan pada bab 3 yaitu desain basis data. Pada bab 3.1 draft desain konseptual. Nah, berikut ini diagram IR diagram dari kami yang akan kami bangun. Terdapat 4 entitas dan berikut ini pada bab 3.2 kami tidak melakukan perubahan pada basis datanya.
Next. Pada bab 3 desain logikal dapat dilihat pada berikut, dan ini juga database skemanya. Pada 3.4 yaitu kamus data, 3.41 itu berisi deskripsi entitas dari keempat entitas kami. Lanjut. Ada 3.42 yaitu deskripsi dari hubungannya. Jadi kami menggunakan hubungannya yaitu one to many. Pada 3.4.3 berikut ini merupakan deskripsi dari atributnya. Pada 3.5 dilakukan penggalian fakta, dilakukan wawancara pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober dengan Mbak Dila merupakan sekretaris 1 pada UKM Musik yang diwawancarai melalui Zoom dengan pertanyaan sebagai berikut. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada UKM Musik ITS memiliki 1 orang yang menjadi ketua pelaksana. Kemudian setiap divisi memiliki anggota sekitar 4-9 orang, termasuk ketua divisi di dalamnya. Baik, selanjutnya saya menjelaskan untuk bab 4-nya, yaitu analisis desain konseptual. Untuk yang 4.1.1 ini identify entity types, bagaimana kita menjelaskan hubungan tiap entitas masing-masing. Bisa terlihat. Lalu ada 4.1.2 identify relationship types, bagaimana kita juga menjelaskan hubungan-hubungan antar tiap-tiap entitas, yaitu divisi ke anggota, divisi ke proker, dan divisi ke agenda. Lalu pada 4.1.3 ini sama seperti sebelumnya, bagaimana kita mengetahui bagaimana relationship antar entity. Untuk selanjutnya, ini bagaimana kita mengidentifikasi dan mengasosiasikan atribut dengan entitas sebagai berikut. Ada anggota, ada divisi, ada program kerja, dan ada agenda. Lalu di 4.1.4 ada determine attributes domain, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa tidak ada atau adanya atribut di setiap domainnya. Seperti ini, ada nama divisi, nama proker, nama agenda, departemen. Dan untuk selanjutnya di 4.1.5 bagaimana kita dapat menjelaskan dan mengetahui serta mengidentifikasi atribut mana saja yang memiliki primary, kandidat, dan alternate key. Di sini ada entity anggota, ada entity divisi, proker, dan agenda, serta key yang terdapat di setiap entity. Baik, untuk yang selanjutnya 4.1.7 cek model redundansi, bagaimana model IR diagram kami tidak terjadi redundansi setelah dilihat dari pengecekan redundant relationship. Lalu yang 4.1.8 ini validate conceptual data model, ini IR diagramnya dengan pathway transaksi. Bagaimana di pathway transaksi ini kita dapat mengetahui arah dan relationship setiap entitas dan isi-isinya. Lalu untuk yang 4.1.9 ini juga sama dengan 4.1.8. Ini berhubungan dengan user view, yaitu ada BPH, ketua divisi, dan anggota divisi. Lalu yang 4.2 penggalian fakta, bagaimana kita melakukan
wawancara dengan Mbak Dila untuk melakukan penjelasan dan merangkum apa yang telah kami dapat dan telah kami proses, dan pastinya ini berhubungan dengan proyek selanjutnya untuk melakukan perkembangan selanjutnya. Baik, itu saja, bisa dilanjutkan ke Peter. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk bab selanjutnya yaitu bab 5.1, analisis desain logical. Di 5.11 ada direct relation for logical data model. Yang pertama ada penentuan entitas apakah strong atau weak. Jadi entitas pada database kami adalah strong entity semua. Lalu berikutnya adalah jenis relationship yang ada dalam sistem database kami. Jadi setiap entitas yang ada dalam database kami merupakan one-to-many relationship. Jadi antara divisi dengan agenda, divisi dengan broker, divisi dengan anggota. Lalu yang terakhir ada apakah ada yang multi-valued atau tidak. Jadi pada atributnya itu tidak ada yang memiliki nilai multi-valued. Lalu pada 5.12 ada validate relation using normalization. Jadi pada sistem basis data kami tidak melakukan normalisasi karena relasi yang ada sudah memenuhi aturan-aturan pada aturan yang 1NF, 2NF maupun 3NF. Berikut adalah tabelnya. Lalu untuk 5.13 yaitu validate relation against user transaction. Jadi pada tahap ini kami melakukan validasi data model dan transaksinya berupa entry, delete, dan update data oleh BPH UKM, oleh ketua divisi, dan juga anggota tidak bisa melakukan entry, delete, ataupun update. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Diki. Oke, selanjutnya ini 5141 required data. Ini bisa dilihat untuk tabelnya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa ada atribut yang boleh nol dan ada atribut yang tidak boleh nol. Lalu ada 5142, ini menjelaskan atribut domain constraint-nya. Ini tabel-tabelnya. Bagaimana kami juga menjelaskan setiap domain di setiap atributnya. Lalu untuk yang 5143, ini ada multiplicity. Nah, ini bagaimana menjelaskan bagaimana relasi untuk di setiap entitas yang memiliki hubungan one to many. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila. Ya, untuk selanjutnya yaitu sebab 5.1.4.4 yaitu entity integrity. Nah, pada primary key entitas tidak boleh terdapat nol sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dari atribut ID anggota, ID divisi, ID agenda, dan ID broker harus not null. Sebab selanjutnya yaitu referential integrity. Nah, pada entitas ini, pada ID divisi memiliki foreign key dan juga cascade untuk on update dan on delete. Sedangkan untuk broker memiliki cascade untuk on update juga dan on delete juga, begitu juga dengan agenda. Sebab selanjutnya yaitu general constraint, yaitu pembaruan entitas dapat dikendalikan oleh kendala yang mengatur transaksi yang diwakili oleh pembaruan. Nah, dalam kasus ini, general constraint yang ada adalah penanggung jawab broker yang dapat dipegang oleh divisi masing-masing. Selain itu, tanggung jawab agenda juga dipegang oleh divisinya masing-masing juga. Selanjutnya yaitu sebab 5.1.5, review logical data model with user. Nah, tahap ini merupakan tahap untuk meninjau logical data model dengan pengguna dengan tujuan untuk memastikan apakah
mereka menganggap model menjadi representasi sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu Merge Logical Data Model into Global Data Model. Ini berisi tentang entitas dan juga atribut dari tiap entitas itu. Lalu bab selanjutnya yaitu 5.1.7 yaitu check for future growth. Nah, pada sebab ini terdapat penjelasan tentang pembuatan sistem database musik yang dibangun untuk memudahkan pengguna dari UKM musik untuk dapat melakukan penghapusan, menambah, dan melakukan pengupdatean data. Nah, untuk kedepannya, model sistem basis data ini telah kami buat untuk dapat digunakan sebagai acuan perkembangan sistem basis data terbaru, yang artinya adanya pembaruan di masa yang akan datang dan perlunya adanya penilaian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk bab 5.2 ini merupakan penggalian fakta. Kami melakukan wawancara melalui Zoom kepada Mas Faiz yang merupakan wakil internal UKM Musik untuk follow up terkait sistem database UKM Musik saat ini yang berdasarkan wawancara sebelumnya. Berikut ini yang kami follow up-kan yaitu ada 6 terkait entitas, kemudian atribut-atributnya, kemudian alur datanya, dan kemudian kami juga menanyakan apakah ada perubahan atau yang ingin ditanyakan, namun untuk saat ini belum ada. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Peter. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada yang terakhir adalah lampiran. Dan ini adalah salah satu bentuk PR diagram yang lain yang telah kami buat untuk entitas, divisi, anggota, proker, dan agenda. Lalu berikutnya ada wawancara yang kami lakukan melalui media sosial lain, yaitu dengan chat dengan Mas Faiz Kusuma. Dan pada berikutnya kami menyertakan link Google Drive kami yang dimana isinya adalah mengenai wawancara yang telah kami lakukan dengan Mbak Faradila Putri, Mas Ahmad Iksan, dan juga Mas Faiz Kusuma. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil kerja proyek bagian 1 kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.